Sama-sama, saya akan membacakan dulu. Sebelum kita melihat lebih jauh dari Nasar Yefta ini, kita coba melihat teks Alkitab yang berbicara tentang Nasar Yefta. Oke, saya mulai dari ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana sambil menari serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya Bapa, "Jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Oke, suara saya cukup jelaskah, Bapak, Ibu, Saudara? Sangat jelas. Oke, kalau begitu kita langsung aja memulai setelah saya baca pembacaan tadi tentang Nazar Yefta. Saya yakin kita udah mulai dapat gambaran nih. Ceritanya tuh kayaknya kok seru, unik, tapi juga menakutkan, menyeramkan. Kok bisa seperti itu sih Bapak Yefta ini? Begitu kira-kira. Nah, sebelumnya kita akan melihat pengertian dari Nazar. Nasar itu dalam bahasa Ibrani nedar. Nasar itu sendiri adalah janji atau sumpah yang digenapi setelah apa yang diinginkan terjadi. Tentu nasar itu berkaitan dengan Tuhan ya. Nanti mungkin kita bilang sama nggak sih nasar dengan janji? Soalnya kita sering berjanji. Nasar dan janji itu tentu berbeda. Kalau nasar berkaitan dengan Tuhan dan itu kita ucapkan secara pribadi dalam waktu tertentu, sedangkan kalau janji itu bisa bersifat pribadi, bisa juga bersifat umum, dan juga janji bisa kepada Tuhan dan juga bisa kepada sesama kita.
Sehingga nasar dan janji itu berbeda. Nasar itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Nah, saya ajak kita melihat Nazar. Jadi kita bicara saat ini malam ini tentang Nazar. Nazar siapa? Nazar Yefta. Oke. Meskipun banyak juga Nazar ya di dalam Alkitab ya. Kita tahu bahwa ada juga Nazarnya si Yakub. Itu cukup terkenal juga tuh. Yakub waktu itu dalam Kejadian 28 itu Yakub itu berkata kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyertainya dalam perjalanan, memberinya dia makan dan minum, pakaian dan sebagainya, maka dia akan memberikan 1/10 dari persembahan dari yang dia punya kepada Tuhan. Juga kalau kita juga lihat ada Nazar Simpson yang bernasar tidak akan memotong rambutnya sebagai tanda persembahan kepada Allah, atau juga Nazar Hana dalam Samuel, di mana Hana berdoa memohon seorang anak laki-laki dari Tuhan dan dia berjanji kalau Tuhan memberikannya dia akan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai uh, hamba Tuhan yang melayani di bait Allah. Jadi bukan satu-satunya Nazar Yefta ya. Jadi kalau Alkitab bercerita ada juga orang-orang tertentu secara pribadi berjanji kepada Tuhan untuk sesuatu yang mereka harapkan dan inginkan, kemudian mereka akan menepati apa yang mereka katakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Nazar itu sebenarnya menyatakan penyerahan diri kepada Allah. Kemudian seseorang itu sangat mencari pertolongan Tuhan, dan juga Nazar juga bisa berarti menunjukkan rasa syukur, ungkapan rasa syukur untuk berkat yang telah diterima. Saya katakan di awal bahwa Nazar itu berbeda dengan janji ya, karena dalam Nazar ada ketentuan itu sukarela. Jadi nggak ada paksaan, tergantung kita sendiri mau bernasar apa enggak. Jadi sukarela, kemudian Nazar itu harus dipikirkan matang-matang sebelum seseorang mengatakannya. Jadi harus dipertimbangkan konsekuensi daripada Nasar itu. Makanya dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 berkata, kalau bernasar tuh hati-hati. Jangan cepat-cepat mengatakan sesuatu itu. Karena itu harus ditepati oleh orang yang bernazar. Nah, kita lanjut. Saya ngajak kita melihat mengapa Yefta melakukan nazar. Ya, jadi mengapa Yefta melakukan nasar? Pertama, saya lihat Yefta tuh nggak percaya diri ya. Meskipun kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Hakim-Hakim pasal 11 dari pembacaan kita tadi, sebenarnya Tuhan Hakim-Hakim pasal 11 mengatakan bahwa saya buka dulu Hakim-Hakim. Ya. Hakim-Hakim pasal 11 menyatakan bahwa ayatnya yang ke-29, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jadi sebenarnya Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada dalam kehidupan Yefta. Tuhan itu bersama Yefta dan sebenarnya Yefta nggak perlu takut. Nggak perlu takut akan kekalahan karena Tuhan mengutus Yefta untuk melawan Bani Amon yang telah menjajah mereka selama kurang lebih 18 tahun ya. Tapi Yefta tuh nggak percaya diri, nggak pede istilahnya gitu. Saya juga melihat bahwa kalau kita melihat Patibulum yang kemarin kan, itu bahwa Yefta itu kan seorang anak pelacur, latar backgroundnya, dan dia diusir oleh saudara-saudaranya, dia lari ke tanah Top, di sana dia menjadi kehidupannya kurang bagus ya, dengan pekerjaan yang kurang baik sebagai perampok, dan saya melihat bahwa itu membuat Yefta tuh juga mungkin menjadi tidak pede. Ini bisa nggak, benar nggak, mampu nggak dia menghadapi orang Amon yang cukup kuat karena sudah 18 tahun nggak dikalahkan gitu. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, Yefta tidak ingin kehilangan kendali dan hak memimpin orang atas orang Gilead karena kita juga tahu bahwa pada waktu Amon berhadapan sama Gilead, uh, mereka tidak punya seorang pemimpin sehingga mereka mencari Yefta ya. Mereka melihat bahwa wah ternyata Yefta mampu untuk
mengusir Bani Amon ini. Yefta sendiri berasal dari suku Manasye. Jadi kira-kira kesempatan ini jangan sampai hilang begitu, dan Yefta sangat berharap untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih dia pernah ditolak, dibuang, kemudian mereka mencari dia lagi untuk menjadi seorang pemimpin. Saya pikir itu momen yang baik, atau bagi Yefta itu kesempatan yang besar sehingga dia harus memenangkan itu. Sehingga Yefta sendiri bisa diakui oleh keluarga atau orang-orang Gilead yang dulu mengusir dia. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, pandangan teologi Yefta nih. Saya melihat Yefta tuh punya pandangan teologi bahwa Nasar itu mempengaruhi Allah dalam bertindak gitu. Sebenarnya Yefta nggak bernasar pun Yefta akan menang melawan Bani Amon kan. Karena Tuhan sudah menyerahkan Bani Amon gitu. Nggak perlu dia lakukan itu pun Allah sudah. Jadi Allah sudah punya rencana. Jadi artinya bahwa Nasar Yefta sebenarnya tidak mempengaruhi apa yang ingin Allah lakukan bagi Gilead sendiri gitu. Makanya saya mau katakan Yefta itu tidak punya pertimbangan dengan matang, oleh karena tidak percaya diri, ketakutan, ingin menang, membuat dia tergesa-gesa dalam mengucapkan Nasar. Oke. Nah, saya lanjut isi Nasar ya. Isi Nasar Yefta ini sangat menarik. Dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 31. Bunyi Nasarnya seperti ini. Jika engkau, Tuhan maksudnya, sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi milik Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan sebagai korban. Jadi Bapak Ibu, saya berikan warna merah itu. Warna merah bagi saya ini penting sekali nih, kata-kata ini ya. Apapun akan menjadi milik Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi di sini saya melihat apapun nih dalam ayat 31. Apapun. Ini diterjemahkan dari salah satu kata Ibrani wehaya. Nah, saya nggak tulis di slide ini. Wehaya atau haya dari kata dasarnya haya artinya sesuatu yang ada dan hidup. Jadi Yefta mengatakan bahwa sesuatu apapun yang keluar dari rumahnya, sesuatu yang hidup, tidak selamanya menunjuk kepada manusia ya, karena wihaya itu bisa saja hewan-hewan atau apa saja yang hidup yang keluar dari rumahnya gitu. Dia nggak pernah mikir bahwa yang keluar nanti anak perempuannya satu-satunya. Waktu Yefta mengatakan ini, mungkin pikirannya menuju ke korban bakaran ya, Ola. Jadi pemikiran saya waktu baca teks ini, pemikiran Yefta waktu mengatakan itu, dia nggak mikir kan bahwa nanti bisa saja muncul atau keluar anaknya, putri tunggalnya yang menari menyambut kemenangan Yefta melawan Bani Amon. Bisa saja Yefta berpikir mungkin keluar hewan-hewan yang lain gitu pada saat itu. Karena saya melihat gini, saya melihat bahwa korban bakaran atau olah pada saat itu, korban bakaran dalam bahasa Ibrani itu olah itu korban bakaran. Korban bakaran pada saat itu dalam konteks ritual atau ibadah korban Israel itu berkaitan dengan hewan-hewan korban, tidak ada berkaitan dengan manusia. Karena ya, suara saya masih terdengar Pak Jarwo tadi kayaknya. Masih bagus, Bu. Oke. Karena Tuhan sendiri tidak menyukai, atau kalau kita baca dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10b, di situ dikatakan, jangan didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Atau dalam Ulangan 12 ayat 31. Artinya Tuhan sendiri tidak menyukai korban manusia, atau manusia dibakar sebagai korban itu Tuhan sendiri tidak menyukai, dan itu menjijikan Tuhan.
itu menjadi praktek dari agama-agama asing atau ya agama-agama kafir pada saat itu ya. Jadi itu bukan praktek yang terjadi dalam kehidupan orang Israel begitu. Sehingga saya mau katakan bahwa kemungkinan pada saat itu Yefta nggak berpikir ada korban manusia gitu, korban anak atau korban manusia lain, yang dia pikirkan korban olah atau korban-korban hewan. Nah, dari awal tradisi Israel atau dari awal sampai sebelum pembangunan rumah Allah, bangsa Israel itu mengenal dua jenis korban saja. Yang perkembangan selanjutnya kan ada 4 jenis. Nah, 2 jenis itu adalah korban bakaran dan juga korban keselamatan. Selanjutnya ada korban sajian, minha, atau korban penembus dosa dan salah. Jadi, dalam peristiwa Yefta ini atau kasus Yefta ini atau dalam hakim-hakim ini, Israel mengenal 2 korban. Itu korban bakaran dan juga korban keselamatan begitu. Jadi itu yang saya melihat dari konteks ini atau dari isi Nazar Yefta. Kemudian akan menjadi milik Tuhan, sebenarnya saya juga melihat akan menjadi milik Tuhan itu, kata akan menjadi milik Tuhan itu berkonotasi bahwa berkonotasi kepada sebuah pengabdian. Jadi pengabdian, panggilan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, atau juga persembahan diri sebagai korban yang hidup. Karena kenapa saya katakan menafsirkan isi yang seperti ini? Karena selanjutnya kita akan melihat berbagai pandangan terhadap persembahan dari Nazar Yefta ini. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon Yefta dan putrinya atas kenyataan yang terjadi dalam Nazar Yefta ini. Nah, pertama saya melihat dari sisi Yefta ya. Yefta setelah pulang membawa kemenangan, hatinya menjadi hancur. Ternyata dia kalah. Dikalahkan oleh dirinya sendiri dan dikalahkan oleh Nazar yang dia buat. Karena Yefta dalam ayat 34 sampai 35 tuh hatinya hancur luluh. Karena yang keluar pertama adalah putri tunggalnya, tidak seperti yang dipikirkan gitu ya. Yang dipikirkan saya katakan tadi adalah mungkin hewan-hewan sebagai korban yang akan dijadikan korban olah atau korban bakaran gitu. Jadi saya melihat Yefta menang terhadap Amon, tapi Yefta kalah dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua putrinya ya, putrinya menerima nasar yang telah dibuat Yefta dengan tabah. Artinya bahwa dia menerima saja apa yang sudah dinasarkan oleh atau dikatakan oleh ayahnya tanpa membantah atau melawan. Dia mengikuti saja karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu baik meskipun sebenarnya nggak bagus ya. Kalau kita baca mengkorbankan seorang anak itu nggak bagus, tidak baik dan itu menjijikan Tuhan. Oke. Selanjutnya kita melihat pendapat tentang Nazar Yefta yang saya katakan tadi. Jadi ternyata ini menjadi perdebatan nih. Pembacaan ini menjadi perdebatan para teolog nih tentang Nazar Yefta gitu. Jadi saya melihat pendapat pertama ada pendapat yang mengatakan, para teolog yang mengatakan bahwa Putri Yefta itu nggak dijadikan korban, maksudnya nggak dibakar sebagai korban gitu, tetapi Putri Yefta melayani sebagai nazir di Bait Allah. Nah, jadi persembahan yang saya katakan tadi milik Tuhan itu dia dipersembahkan untuk sebagai korban yang hidup bagi Allah, jadi bukan korban yang mati ya, tetapi sebagai korban yang hidup bagi Allah. Ia melayani di Bait Allah. Itu dengan mempertimbangkan kata kunci dalam ayat 38 sampai 39 itu bahwa dikatakan bahwa si Putri Yefta itu tetap gadis sampai mati.
Kemudian tidak pernah berhubungan dengan laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Jadi tiga kata kunci ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya Putri Yefta itu nggak dikorbankan, dibakar mati, dikorbankan mati, tapi dikorbankan hidup, dipersembahkan hidup sebagai hamba Tuhan yang melayani di bait Allah pada saat itu. Itu pendapat pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua ini menarik juga nih. Pendapat yang kedua bahwa Yefta itu sebenarnya bisa membayar nasar gitu. Nasar menurut Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 34. Ternyata kalau kita baca Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 34, di situ berbunyi demikian, Bapak Ibu. Saya buka dulu Imamat ya. Imamat pasal 27. Iya, dalam Imamat pasal 27 itu perikopnya membayar nasar. Kemudian di ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku." Begitu. Jadi sebenarnya dalam imamat itu ada pembayaran nasar. Gitu. Nasar, kalau bernasar berkaitan dengan manusia ini ada loh nilainya gitu, bisa digantikan begitu. Nah, jadi di sini saya Oke, saya simpulkan nih, Bapak Ibu. Jika yang dinasarkan itu seorang perempuan, saya mulai dari perempuan, di imamat mulai dari laki-laki ya. Saya mulai dari perempuan. Jika perempuan berumur 20 sampai 60 tahun harus membayar 30 shikal. Laki-laki 50 shikal perak. Kalau perempuan berumur 5 sampai 20 tahun itu harus membayar 10 shikal, laki-laki 20 shikal. Kemudian perempuan 1 bulan sampai 5 tahun itu harus dibayar 3 shikal perak, laki-laki 5 shikal perak. Dan perempuan di atas 60 tahun itu 10 shikal dan laki-laki 15 shikal. Ini bagi saya ini menarik, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya waktu membaca ini saya melihat, wah, ternyata laki-laki itu pria pergantian nilainya itu lebih besar loh. 50 shikal, kalau laki-laki 20 sampai 60 tahun tuh 50 shikal. Bahkan disebut 50 shikal perak. 50 shikal perak itu menunjukkan nilai yang sangat besar, bukan hanya shikal tapi disebut shikal perak. Nah, laki-laki biasanya mendapat pergantian nilai atau pertukaran yang nilai yang sangat besar, kemudian perempuan lebih kecil dibandingkan pria. Kemudian di sini juga saya melihat berdasarkan usia ya, usia produktif 20 sampai 60 tahun itu lebih besar dibandingkan dengan di atas 60 tahun, itu lebih kecil gitu. Ternyata luar biasa apa yang diatur oleh para pemimpin orang-orang Israel pada saat itu. Jadi sungguh sesuatu yang sangat menarik nih dengan pembayaran nasar ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pendapatnya Yefta membayar nasar anaknya dibakar sebagai korban. Nah, menurut saudara-saudara sendiri, Bapak Ibu malam ini kira-kira pendapat mana sih yang lebih kita pilih gitu ya? Ya, saya kasih kesempatan ke Pak Jarwo dulu deh, Pak, karena nasar secukup itu. Oke. Terima kasih, Bu Luisa. Menarik sekali tentang nasar Yefta ini. Bagaimanapun juga, memang ada kontroversi yang terjadi. Dan sampai saat ini, dua versi yang terkuat tadi itu yang muncul. Saya adalah penganut yang menuduh bahwa
Kesimpulan-kesimpulan itu dibuat untuk memperhalus apa yang terjadi pada cerita Yefta sesungguhnya. Keseluruhan Alkitab itu nggak pernah ngomong seperti itu. Bahwa ada bayar nasar, iya. Tapi tidak diceritakan Yefta bayar nasar, gitu ya. Saya penganut yang memilih bahwa Yefta membakar anaknya. Saya ingin sedikit berurai dulu ya dari bahan. Ya, silakan menjelaskan Ya, dulu ya. alasannya. Begini, Bu. Dari ini dulu deh. Dari penganut yang mengatakan bahwa Yefta gak mungkin membakar anaknya, gitu ya. Meskipun di ayat 31 dikatakan, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran, jelas loh. Saya mengatakan nasar Yefta ini adalah nasar yang paling bodoh dan paling keji. Kenapa aku bodoh dan keji? Karena seperti yang Bu Luisa tadi bilang, Yefta tuh gak perlu bernasar-nasar, Tuhan udah ngomong duluan kok. Userahkan bangsa Amon kepadamu. Gitu. Ya mungkin karena dia peragu dan sebagainya, lalu dia lakukan itu. Dia ingin mengikat deh. Pandangan Yefta terhadap Tuhan itu tidak seperti pandangan orang Yahudi zaman Yesus terhadap Tuhan. Dan juga tidak seperti pandangan kita terhadap Tuhan. Karena Yefta percaya Tuhan bisa digerakkan dengan asal. Di pembahasan kemarin kan begitu kan, bahwa dewanya orang ini memberi orang itu tanah, dewanya orang ini memberi orang itu tanah. Tuhan sebagai sesembahan kita juga memberikan kita tanah, kan begitu. Ikan Yefta yang ngomong sama orang Amon itu ya. Jadi itu yang pertama, bahwa pandangan Yefta terhadap Allah itu masih primitif gitu menurut saya. Kemudian di ayat 39 B dan C itu, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi Yefta melakukan seperti yang dijanjikannya, meskipun ada alternatif lain, bahwa orang yang punya kewajiban mempersembahkan korban bakaran itu membayar dengan pengganti, seperti daftar yang dikeluarkan Bu Luisa tadi. Bahan bacaan Bu Luisa sama dengan bacaan saya soal itu. Tapi di Alkitab tidak disebutkan. Lalu mereka melakukan pembelaan dengan ini. Ayat di bagian berikutnya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Itu yang diperhalus kemudian. Bahwa dia selibat. Dia menjadi pelayan di kemah suci dan sebagainya. Itu yang saya sebut rada memperhalus gitu ya. Kalau nggak ingin ngomong mengada-ngada. Karena itu baru terjadi di abad ini. Review itu. Seperti apa sih yang diungkap oleh sopo namanya Welker atau siapa itu, E.W. Bullinger. Nah, di dalam bukunya Great Cloud of Witnesses in Hebrew 11 itu di situ uraian tentang versi yang kedua bahwa anaknya Yefta itu tidak dikorbankan. Terus kan kemudian dikatakan di ayat 41, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta. Nah, itu yang dipakai sebagai dasar bahwa mereka tidak mungkin meratapi mayat tuh, karena najis tuh. Itu menunjukkan bahwa anak Yefta masih hidup. Mereka datang lalu nangis-nangis di hadapan mereka. Nah, sebagai orang yang memahami bahwa Yefta menyalakan nasarnya, saya justru menggarisbawahi apa yang disampaikan di ayat 31 tadi. Aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Jelas, korban bakaran. Pada waktu itu, kalau kita bisa ingat Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Dan Abraham percaya aja ya dari seperti itu. Yefta sedang hidup di tengah bangsa-bangsa yang juga lakukan itu. Jadi biasa bagi Yefta. Tapi yang dipikirkan Yefta bukan anaknya. Bisa saja dombanya, anjingnya, bahkan mungkin budaknya gitu. Itu keji menurut saya. Pertama, kalau itu anjing, mempersembahkan korban bakaran anjing jelas keji, jijik Tuhan melihat itu. Kalau yang keluar budaknya, Yefta mengorbankan orang lain kepada Tuhan, itu juga menjijikkan. Apalagi ketika yang keluar anaknya gitu ya. Tetapi hal itu biasa bagi Yefta.
tidak biasa bagi kita gitu ya. Sehingga saya tetap percaya bahwa Yeftah melakukan apa yang telah dinasarkannya itu dengan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Lalu soal anak itu tidak mengenal laki-laki dan meratapi keperawanannya. Oh, dia harus mati ketika masih perawan. Kan menikah itu sebuah anugerah ya, mestinya ya. Dan anaknya Yeftah orang normal gitu loh. Mestinya dia bisa menjalani itu. Tapi karena harus dikorbankan, ya enggak lah gitu ya. Akhirnya dia meratapi itu. Dan ketika dikatakan menjadi adat istiadat di Israel, perempuan-perempuan Israel itu meratapi anak Yeftah, bayangin. Masa iya sih? Anaknya dipersembahkan sebagai pelayan Tuhan. Mosok diratapi gitu loh. Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu pendapat saya sebagai penganut itu, Bu. Bahwa Yeftah mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Oke, karena ini tentang Nasar Yeftah, maka saya berusaha mengerucutkan itu supaya kita bisa membahas ini bersama-sama. Bapak Ibu, itu pendapat saya pribadi. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Lucia, dan rupanya bahan bacaan kami sama gitu ya. Mari Bapak Ibu silakan berkontribusi dalam diskusi, silakan bertanya, silakan sharing, silakan itu. Waktunya dipersilakan. Pak Mahendra ini kelihatan sudah siap. Silakan. Pak Mahendra silakan. Gunawan Pak Mahendra dulu ya Pak. Ya. Silakan Pak Mahendra. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Saya melihat di kasus Yeftah ini tidak ada yang salah dengan nasarnya ya. Oh ya. Cuman pengucapan nasarnya itu sangat sembrono. Pengucapan nasarnya waktunya sangat sembrono tanpa dipikir oleh si Yeftah, sehingga berdampak kepada itulah yang tadi kita diskusikan. Kalau saya pendapat mengenai pendapatnya kemana, saya lebih yang eksplisit di ayatnya, Pak, bunyinya. Jadi saya mirip sama Pak Jarwo. Nah, jadi salahnya cuman si Yeftah itu mengucapkannya secara sembrono, ngawur gitu. Jadi salahnya di situ. Kalau nasarnya sendiri nggak ada yang salah dengan nasar. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Ya, terima kasih Pak Mahendra. Bu Lisa mau nanggepin dulu Bu. Iya, oke. Lanjut dulu Pak. Saya coba Oke, Pak Gunawan. Pak Gunawan, monggo. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Bu Luisa. Malam Pak Gunawan. Saya penganut tadi simpulan yang ketiga. Jadi saya temannya Pak Jarwo, Pak Mahendra nih. Ayatnya jelas kok itu, bahwa dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saya merefleksikan ke kehidupan kita sekarang ya. Udah nggak usah pakai nasar-nasaran. Ya. Kalau bahasa Jawa kan kaul nanti kalau bayar kaul begitu, itu nggak usah lah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak usah pakai nasar-nasaran gitu. Jalani aja, lakukan apa yang harus dilakukan gitu. Apapun akibatnya ya kita tanggung sendiri gitu kan. Nggak usah pakai nasar-nasar minta pertolongan Tuhan, seperti menyuap Tuhan begitu. Berdagang. Saya melihatnya begitu, Bu Lisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Bu Lisa silakan Bu. Iya, oke. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Ini ada 3 pendapat yang sama tentang anak Yeftah, putri Yeftah dipersembahkan sebagai korban. Ya udah dibakar gitu ya. Dibakar. Meskipun memang perdebatan ini nggak selesai gitu ya. Sampai sekarang nggak selesai. Sampai hari ini pun nggak selesai gitu. Jadi sebelum saya simpulin sih Pak, mungkin ada pendapat yang lain dulu. Oke. Karena kalau saya simpulin berakhir nih Pak. Iya Bu, iya. Oh jangan khawatir Bu. Pati Bulu ini pinter sekali memunculkan persoalan-persoalan baru. Iya makanya. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu dipersilakan menambah kasanah dari diskusi kita.